Astagfirullahaladzim. Entahlah. Aku kok seperti mendengar suara siulan ya teman-teman ya. Suara siulan beberapa kali gitu loh. Beberapa kali suara nyanyian sinden misterius terdengar dari dalam rumah tua ini. Dan penampakan seorang perempuan yang memakai baju Jawa adat kuno juga terlihat beberapa kali berjalan hilir mudik ya di depan rumah tua ini. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ketemu lagi di VRK Explore. Kali ini aku mendatangi sebuah rumah tua yang dijuluki Rumah Hantu Sinden, dan lokasi ini masih berada di sekitar Malang, Jawa Timur. Penasaran sih melihatnya, sepertinya cukup menarik ya untuk dieksplor. Teman-teman, langsung saja kita eksekusi explore. Teman-teman, dan ketemu lagi di VRK Explore. Video kali ini VRK masih berada di sekitar Malang, Jawa Timur, teman-teman. Lokasi explore kita kali ini adalah sebuah rumah tua yang konon rumah ini didirikan di sekitar tahun 1970-an ya. Dan rumah ini disebut Rumah Hantu Sinden, teman-teman. Kenapa ada julukan yang seperti itu? Karena di beberapa waktu tertentu ya, terdengar nyanyian sinden dari dalam rumah ini gitu loh. Sehingga orang-orang yang terdekat dengan lokasi ini menjuluki Rumah Hantu Sinden. Kalian penasaran kan? Dalamnya seperti apa? Aku pun juga penasaran. Rumah ini sebenarnya memiliki halaman yang cukup luas ya di bagian depannya. Kemudian bangunannya, kalau teman-teman perhatikan, ini memiliki nilai estetik yang cukup keren. Ya kan? Cukup artistik, teman-teman. Oke, kita lanjut eksplor saja karena gerimis sudah mulai mengundang ya. Rumah Hantu Sinden, penasaran sih aku. Selain cerita sering terdengar nyanyian suara sinden dari dalam rumah ini, konon beberapa orang juga melihat ya sosok wanita yang memakai pakaian adat Jawa kuno itu terkadang terlihat berjalan pelan hilir mudik di depan sini, teman-teman. Nah, di sini ya. Kemudian ke situ. Di depan sini pokoknya. Dari berbagai cerita tersebut, ya wis lah, aku akan coba explore lokasi ini, sebenarnya bagian dalamnya yang seperti apa. Oke teman-teman, kita coba masuk ya. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar rumah kuno ini guys. Serius. Rumah Hantu Sinden dalamnya cukup mengagetkan ya teman-teman. Karena ternyata kalau aku melihatnya, ini adalah sebuah bangunan Belanda kuno. Kalian bisa lihat di bagian bawah dan beberapa furniture yang tertinggal ya. Ini kamar mandinya. Ada bathtubnya juga loh. Oke guys. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli merinding rek. Masuk bangunan tua ini. Serius teman-teman. Bisa kalian lihat gak sih? Semuanya ini material bangunan dan ciri khas lainnya itu. Astagfirullahaladzim.
Bener-bener kuno ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Entahlah. Aku kok seperti mendengar suara siulan ya teman-teman ya. Suara siulan beberapa kali gitu loh. Jadi rumah ini sendiri terakhir kali berpenghuni itu di sekitar tahun 2020 teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oh alah, kaget aku kira apaan ya. Di mana kau sinden? Di mana kau? Jadi di dalam rumah hantu sinden ini terdapat beberapa ruang kamar tidur ya teman-teman, dan kalian bisa perhatikan bangunan di zaman itu sudah memiliki fasilitas yang seperti ini. Kalau bukan orang kaya, kalau bukan semacam saudagar ya, pada zaman itu mana punya ya bangunan-bangunan yang seperti ini gitu loh. Ya kan, kalian bisa lihat ya. Jejak orang kaya tempo dulu. Pintunya pun juga detail banget ya, memiliki ciri khas teman-teman. Dan ini bentuknya sama loh, semua pintu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini tuh memang hanya ruangan-ruangan kosong saja, ya kan? Ataupun bangunan rumah ya yang terdiri dari beberapa kamar kosong saja, teman-teman. Tapi yang membuat aku penasaran eksplor lokasi ini adalah tentang adanya penampakan seorang sinden yang berjalan hilir mudik ya di bagian depan, dan sering terdengar suara nyanyi perempuan dari rumah ini. Tapi menurut aku cukup keren ya lokasi ini teman-teman. Loh seperti ini. Dalamnya rumah ini bisa dibilang cukup minimalis dan kecil saja ya teman-teman. Di sini ada ruang tamunya, atasnya yang seperti itu. Dan setiap jendela itu ada teralis besinya. Kalian bisa lihat. Yang seperti, halo? Siapa? 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 Saya seperti melihat sekelebat ya, seseorang atau bayangan ke arah sini teman-teman. Jangan bermain petak umpet denganku, atau kamu akan aku kokop. Ngerti nggak kamu? Kalau kamu aku kokop. Jangan main-main denganku ya. Saya ini bisa sadis, saya ini bisa temperamental juga loh. Jadi beneran ya, aku seperti melihat bayangan hitam, teman-teman, yang dari sini kemudian ke sana ya. Oke.
Saya akan coba untuk berdiam sejenak ya di dalam ruangan ini dengan cahaya yang minim, teman-teman. Kita coba stay cam ya. Saya akan berjalan hilir mudik ke arah sana. Sebentar ya. Penasaran aku. Kalau tadi benar-benar melihat bayangan hitam ya, yang dari depan saya ke arah sana, kalau nggak tahu masuknya ke kamar yang mana. Coba interaksikan keberadaan kamu dalam bentuk apapun. Kalau kau memang ada rasa dengan aku, mulai timbul getar-getar cinta di hatimu untukku, meskipun kamu demit ya, coba kau mendekat kepadaku. Kalau kau memang suka bernyanyi, coba lakukan satu lagu di sini. Gending Jawa, tembang-tembang Jawa, atau apapun itu, atau bahkan hanya suara ketawamu. Aku sih gak masalah ya, kalau kamu pengen masuk ke tubuhku sekarang juga nggak masalah. Lewat bagian mana, monggo masuk. Sudah aku buka ya, pore-pore untuk menyerap energi dari semua bentuk tubuh. Coba hadir. Siro teko, siro mrene aku nggak mendapatkan interaksi apapun ya. Sebentar. Saya buat terang saja karena sudah sekian menit ya aku explore dalam bangunan rumah tua ini, dan coba stay cam juga ya untuk mendapatkan interaksi atau apapun ataupun suara-suara yang bisa aku tangkap. Tapi sepanjang aku stay cam ya tidak mendapatkan
sumber suara itu teman-teman, tapi justru tadi ya ketika aku berada di sini di awal-awal ngevlog, aku seperti mendengar beberapa kali siulan ya. Tapi beberapa kali siulan itu nggak tahu sumber suaranya dari mana. Tapi jelas banget teman-teman. Mungkin juga terdengar di rekaman video kita. Dan sebenarnya ada jeritan 2 kali kecil sih. Volumenya itu kecil banget. Aku menangkapnya sih dari pojokan sini tadi ya teman-teman. Oke, aku akan review saja sumber-sumber suara kecil yang aku tangkap ya, ataupun yang aku dengarkan. Jadi kurang lebih yang seperti ini dalamnya. Sangat disayangkan sekali. Hewan banget ya. Oke guys, kita coba keluar. Menuju ke sini ya. Ini tuh ada batu-batu kecil yang seperti ini menuju ke bangunan sini. Apakah bisa dibuka ini? Bisa ya. Oh teman-teman. Jadi ini langsung terhubung ke bagian paling belakang rumah ini ya. Seriusan loh. Di sini malah horor banget keadaannya. Suasananya berbeda banget dengan di dalam rumah malah ya. Rumah hantu sinden. Rumah tua banget ini. Di sini ada tempat tidur tua ya. Dan kalian percaya atau tidak, aku sedikit merasa ampak saja sih. Masuk ke bagian belakang sini. Ya Allah, astagfirullah. Nah ini ternyata terhubung ke sini teman-teman. Ya Allah. Di sini seperti ada bunker malah ya. Kalian bisa lihat. Ini sepertinya di belakang akan difungsikan rumah burung walet ya. Saya biasa eksplor di beberapa tempat-tempat seperti yang di atas itu untuk sarang burung walet ya teman-teman. Ya Allah. Ternyata bangunan ini memang benar-benar besar ya. Ini sarang burung waletnya sudah dipersiapkan, dan kalian percaya atau tidak, di bagian ini aku mulai mengkorok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantai atasnya juga ada guys. Gede banget ini ternyata lokasi. Yang jadi pertanyaan, kalau kita mau naik ke atas itu lewat mana? Di sini nggak ada tangga naiknya teman-teman. Serius ya. Rumah walet ini. Bekasnya malah sudah pernah ditempati ya. Di atas itu saya perhatikan ada beberapa sarang-sarang burung walet tersisa gitu loh. Jujur ya, di sini tuh pengap banget loh. Kalian boleh percaya atau tidak, di sini tuh pengap banget memang. Oke, kita keluar. Waduh, aku gak menyangka ya. Jadi aku benar-benar gak menyangka kalau di belakang rumah hantu sinden ini ada bangunan yang akan difungsikan ya, ataupun digunakan tempat sarang walet. Bener-bener ungkep ya di dalam, ataupun di dalam itu ungkep atau lembab, atau orang Jawa ngarani apa ya, orang Jawa ngarani pengap gitu loh teman-teman.
Ini pintu yang terkunci dari dalam tadi, rupanya bisa tembus hingga ke belakang sini ya. Oke guys. Sebentar. Kita tutup dulu ya pintu yang sudah kita buka, teman-teman. Oke. Kemudian di samping ini ada seperti gudang kecil ya. Oke, kita intip saja bagian gudang kecilnya seperti apa ya. Loh. Nggak tahu ini bekas botol apaan semuanya. Ada Ducati Paint, ada bekas helm juga di sini, teman-teman. Dan ini ada bekas rombong ya, bekas orang jualan es teh ini bisa berada di sini. Gudangnya kecil sih ini ya, tapi ini memang asli, masih asli bangunan Belanda ya kalau aku perhatikan. Kalau ini dibangun 1970-an mungkin enggak ya. Ini mungkin dibangun di sekitar tahun 1900 entah berapa ini. Ini bangunan Belanda nyel, teman-teman. Iya kan? Waduh. Kemudian di bagian belakang sini, udah seperti apa gitu ya. Oke, teman-teman. Mungkin explore kita ya di rumah hantu sinden ini yang seperti ini. Jadi memang secara fisik ya, bangunan ini adalah sebuah bangunan tua yang aku melihatnya sih bekas bangunan Belanda, tapi di beberapa sisinya pernah dilakukan renovasi ya teman-teman. Mungkin renovasi tersebut dilakukan pada tahun 1970-an, sehingga beberapa orang menyebut rumah ini didirikan pada tahun 1970-an gitu loh. Hanya interaksi kecil sih ketika aku eksplor bangunan ini ya. Beberapa kali siulan dan beberapa kali suara jeritan kecil yang aku dengarkan dari dalam rumah ini. Selebihnya sih nggak ada guys, serius. Seperti ini udah. Itu pintu itu menuju ke bagian samping ya. Kita coba intip teman-teman. Ada bangunannya nggak di sini? Nggak ada ya. Hanya belukar saja sih. Oke. Jadi kurang lebih yang seperti ini ya guys. Rumah hantu sinden.